Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Saya Nur Afrahana Anissa Putri dan rekan saya Inganatul Mujahadah Aniswatun Hasanah dari Akuntansi Syariah 1H. 1. Esensi dan urgensi sebagai dasar Pancasila. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah, dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut. Pancasila ada 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajah atau kolonial sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dijunjung tinggi. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajah, Pancasila tidak dianggap bahkan dilecehkan, maka dengan perjuangan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegakkan.
Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang artinya suatu instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan tersebut atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang di dalamnya terdapat sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila mendasari, menjiwai, menyemangati, menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, proklamasi bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai persyarat untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai sumber hukum formal saat melakukan revolusi hukum dari hukum kolonial menuju hukum nasional. Revolusi tata negara kolonial menuju tata negara nasional. Maka, proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan bangsa Indonesia, baik diri sendiri maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, makna proklamasi harus diberi dasar hukum dengan merincinya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan memberikan penjelasan, penegakan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi, seperti yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita-cita mahal. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia. Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan jelas menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintahan Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut. 1. Hubungan secara formal. Pancasila secara formal di dalam pembukaan mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas keanegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. B. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum. C. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. MPR RI telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2001. Menurut Ridjin, keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 3. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan perahlian, dan aturan tambahan. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang dipertanggungjawabkan. Pasal 3 ayat 1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3.
MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 1. Pasal 26 ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 4. Pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 5. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. 1. Pasal 35. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. 2. Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 3. Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Pasal 36B. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lima. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni kebijakan dengan tujuan penyempurnaan suatu program. Implementasi ini dapat dilakukan pada tahun politik. Implementasikan dalam pembuatan kebijakan negara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh di mana mengacu dalam tujuan yang sama. 1. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik. Pembuatan kebijakan negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia, terutama pada masa reformasi ini, harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan atau yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. 2. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangatlah cepat. Namun, untuk mengimbangi pesatnya perkembangan tersebut, maka perlu dibentuk suatu perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila bersifat humanistik. Maksudnya nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan harus mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan ditegakkan keadilan, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut seharusnya berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.